Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Imran Fasihul Lisan. Saya dari Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya adalah maba UIN Malang, UIN Maliki. Saya di sini akan membuat video tentang resuman PPAK selama 2 hari kemarin. Yang pertama, pada hari pertama PPAK, beliau Profesor Dr. Zainuddin MA telah berpesan pada kita, jadilah agen-agen moderasi agama, galilah ilmu sebanyak-banyaknya, jadilah mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan out of the box. Beliau juga mengingatkan pada kita untuk lebih memperhatikan niat kita, menata niat mulai awal, yakni nawaitu ta'lima lillahi ta'ala, begitu kata beliau. Sedangkan menurut wakil rektor mengatakan, diharap mahasiswa memiliki pengalaman organisasi internal maupun eksternal, kecakapan berbicara, memimpin, dan lain sebagainya. Beliau juga berpesan pada kita untuk memahami media Zoom, Google Meet, bahkan e-learning. Beliau juga mengatakan kita harus memprogram sendiri matkul kita. Perolehan IPK menentukan jumlah SKS tahun depan. Semakin tinggi IPK kita, maka dapat memilih SKS yang banyak. Generasi UIN Malang adalah generasi yang ulul albab. Sedangkan menurut Dr. Ahmad Fatah Yasin MAG, beliau menyebutkan, Anda adalah manusia pilihan yang bisa kuliah di sini. Manusia pilihan di sini memiliki 2 indikator. Indikator pertama yakni berpikir ilmiah. Kalian harus merubah dari berpikir zaman-zaman madrasah aliyah ke berpikir zaman mahasiswa. Indikator yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif di sini yang dimaksud ialah perilaku positif, tampil dengan khas mahasiswa UIN Malang, yakni rapi. Sedangkan menurut Dr. Kiai Haji Isrokun Najah mengatakan, Anda adalah orang-orang terpilih di antara 78.430 orang peminat universitas ini. Hanya 3.751 orang yang diterima oleh universitas ini. Anda termasuk salah satunya. Jadi tunggu apa lagi? Kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak sekali orang yang tidak bisa masuk di universitas ini. Sedangkan ada 39 orang asing yang bergabung di universitas kita ini. Ada 5 industri besar turut andil memegang mahasiswa di UIN Malang ini. Kita telah bekerja sama dengan banyak pihak, BUMN, BUMD, investor asing, Universitas Sudan, Afrika, Univ Al-Quran Al-Karim, Univ Libya, dan banyak lagi. Bahkan kita sering bertukar dosen dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Ada prodi bahasa Indonesia di sana. Sedangkan prodi agro, peternakan, dan perikanan adalah prodi yang akan diadakan di universitas ini. Sedangkan materi hari pertama antara lain ada pengertian siakat, apa yang harus
dilakukan mahasiswa di dalam Siagat dan pengertian perpustakaan, di mana lokasinya, bagaimana kita simpan pinjam, bagaimana kita melaksanakan aturan-aturan yang ada di perpustakaan tersebut. Yang terakhir ada e-learning. Di sini mahasiswa diharap untuk memahami metode belajar mengajar di sini tentang e-learning supaya tidak kesulitan saat daring, agar tidak kesulitan seperti tahun-tahun kemarin. Sekarang kita masuk pada hari kedua, yakni penjelasan tentang Dema. Ketua Dewan Mahasiswa yakni Farhan Adi Purwosadi dan Wakil Dema yakni Ahmad Fawaid menjelaskan bahwa Dema ialah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas, pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengordinasikan dan menginstruksikan kemahasiswaan tingkat universitas. Sedangkan tugas dari Dema ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Universitas, lalu mengomunikasikan dan menginformasikan kemahasiswaan dalam lingkup universitas, lalu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Dalam Dema ini ada beberapa kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berikut sosial media Dema UIN Malang. Yang pertama, Dema Universitas UIN Maliki. Yang kedua, Dema_UIN Malang. Struktur Dema ini adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kementerian. Kita masuk pada lingkup SEMA. SEMA ialah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Sedangkan visi dari SEMA itu sendiri ialah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolektorasi berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA antara lain adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan tugas dari SEMA itu sendiri ialah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. Selanjutnya yakni memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Selanjutnya, mengesahkan peraturan Dema. Dan wewenang SEMA antara lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa. Selanjutnya, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Sedangkan syarat bergabung di Dema maupun SEMA antara lain adalah IPK Anda minimal harus 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa, siap terikat dalam Dema Universitas Mahasiswa Aktif UIN Malang, dan yang terakhir mengisi Google Form. Kita akan membahas tentang UKM, unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama ada Menwa. Yang pertama dan Menwa yang biasa kita kenal dengan DNI. Yang kedua ada Pramuka,
yang kita sudah kenal dengan Pramuka. Yang ketiga ada PMI, Palang Merah Indonesia. Yang keempat ada Paduan Suara Mahasiswa, Gema Gita Bahana. Yang kelima ada seni religius. Di sini ada banyak sekali cabang, Banjari, Gambus, dan lain sebagainya. Yang keenam ada teater kontemporer. Kalian bisa melatih skill acting kalian di sini. Yang ketujuh ini kesukaan saya, yakni Mapala Tursina. Ini adalah UKM yang sangat cinta alam. Kegiatannya cuma hunting, traveling, liburan, dan lain sebagainya. Yang nomor 8 ada UKM Unior atau cabang olahraga. Di sini ada 7 cabang olahraga yang bisa kalian ikuti. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, antara lain sepak bola, voli, basket, catur, dan lain sebagainya. Bagi Anda yang suka olahraga, silakan ikut. Yang ke-9 adalah Koperasi Mahasiswa Bulan Bintang. Yang ke-10 ada Komus atau Komunitas Musik dan Multimedia. Yang ke-11 ada Taekwondo. Ini untuk kalian yang suka berkelahi. Yang ke-11 ada Jepret Club Fotografi untuk kalian yang senang sekali dengan hasil potret yang sangat bagus atau pencinta foto. Yang ke-13 adalah Simfoni FM. Ini cocok bagi kalian yang suka acara televisi atau radio. Yang ke-14 ada LKP2M, Kajian, Penelitian, dan Pengembangan. Yang terakhir ada Inovasi Jurnalistik. Ini cocok untuk kalian yang suka dalam bidang jurnalistik. Sekarang kita masuk pada materi yang sangat penting, yakni kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang tanggal 2 April 1975. Beliau mengatakan bahwa sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obat COVID-19. Bahkan Amerika dan Cina itu bisa membuat vaksin saja, bukan obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan adalah vaksinasi, yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yakni disiplin tentang protokol kesehatan. Rata-rata kesehatan masyarakat di desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada waktu pandemi. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang yang meninggal di dekat mereka. Hal ini hanyalah pagebluk, bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yakni tingkat pemahaman tentang COVID ini sangat rendah. Efek pandemi membuat masyarakat Indonesia menjadi turunnya ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana juga banyak. Tapi alhamdulillah perekonomian di Indonesia mulai membaik. Ketika COVID naik, maka perekonomian Indonesia turun. Begitu sebaliknya, ketika COVID turun, maka perekonomian juga naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak sekali. Banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu sekarang kita lakukan kolaborasi hexahealing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan perekonomian ini. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Beliau juga mengatakan bahwa mahasiswa saat ini lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak menggunakan HP maka tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak dapat menguasai IT, maka dialah yang akan dikuasai IT. Para mahasiswa diharapkan untuk menguasai IT
agar kita dapat menjadi Islam yang ramah, bukan Islam marah. Kita merangkul, bukan memukul. Kita harus melakukan ini agar tidak tertinggal selangkah secara emosional. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN. Kenalkan pada orang-orang di luar sana bahwa UIN Malang di luar sana adalah kita. Sedangkan menurut Bapak Bisri Zain dalam moderasi beragama, beliau mengatakan orang sering menilai seseorang soleh itu dari nilai aksesorisnya. Menurut beliau, definisi moderasi secara etimologis yakni wasatiyah, yakni jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Sedangkan menurut terminologi adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan keberagamaan, toleransi, dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio dan logika, serta konteks. Pesan beliau untuk kita adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, religius, dan berkebinekaan. Mungkin itu saja resuman dari saya. Apabila ada lebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.